Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sketsa filsafat karya Hasan Abu Ammar yang terdiri dari 7 bahasan utama yang terbagi ke dalam pasal-pasal dan terbagi lagi ke dalam poin-poin penting. Menariknya buku singkat ini adalah cukup mudah untuk dipahami, tidak banyak bertele-tele, alias langsung ke inti pembahasan. Bagi pemula dan peminat filsafat, pembahasan ini sangat cocok untuk Anda. Dan bagi yang tidak suka, silahkan tinggalkan saja video ini, karena ini hanya untuk yang suka filsafat. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yakni wujud secara umum. Pasal 1. Mudahnya mengenal wujud. Memahami wujud tergolong ilmu mudah. Tidak memerlukan daya pikir, oleh karenanya dapat dipahami secara langsung tanpa perantaraan apapun dan tidak bisa didefinisi. Pasal 2. Satunya makna wujud. Pemahaman wujud yang dipakai dalam segala esensi atau wujud murni atau Tuhan adalah sama. Seperti Tuhan itu ada, manusia itu ada, gunung itu ada, langit itu ada, dan lain sebagainya. Pasal 3. Wujud bukan esensi dan mensifatinya. Pahaman wujud berbeda dengan pahaman esensi, dan karenanya akal dapat memisahkan dari esensi. Maka sebenarnya wujudlah yang telah mensifati esensi di dalam akal sehingga dapat dikatakan maujud atau ada. Pasal 4. Keasalan wujud dan ketakbiran esensi. Wujud adalah asal segala sesuatu, sedang esensi adalah pentakbiran atau penjelasannya. Manusia itu ada dan kuda itu ada adalah dua proposisi yang sama-sama menerangkan keberadaan sesuatu. Dalam contoh ini, keduanya memiliki kesamaan, yaitu ada, dan memiliki perbedaan, yaitu manusia dan kuda. Karena kesamaan bukan perbedaan, maka dalam hal ini wujud bukan esensi, dan esensi bukan wujud. Dan karena esensi bisa diterangkan sebagai sesuatu yang ada atau tidak wujud, sedang tidak demikian halnya dengan wujud atau ada, karena tidak bisa wujud diterangkan sebagai tidak wujud, maka bagi setiap sesuatu wujud adalah keasalannya, sedang esensi adalah pentakbiran atau penjelasannya. Dalam bahasa Arab disebut i'tibari. Oleh karena itu, wujud itu ada karena wujud itu sendiri, sedang esensi itu ada karena wujud atau karena adanya wujud. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa yang pertama, setiap penetapan wujud pada suatu esensi seperti pada perkataan manusia itu ada, maka sebenarnya penetapan itu secara langsung untuk wujud itu sendiri, sehingga proposisi itu pada hakikatnya berbunyi manusia yang ada itu adalah ada. Yang kedua, wujud tidak bisa disifati dengan sifat-sifat esensi seperti sifat-sifat universal, jenis, golongan, pembeda, substansi, aksiden, jumlah, kualitas, dan lain-lain. Karena semua itu adalah sifat-sifat yang mensifati esensi dari sisi pembenarannya kepada setiap eksistensi. Seperti pembenaran pahaman manusia pada Joko atau Muhammad, atau dicakupnya sesuatu di bawah naungan golongan, seperti Muhammad di bawah manusia, atau golongan di bawah jenis, seperti manusia di bawah binatang, atau jenis di bawah jenis yang lebih luas, seperti binatang di bawah
benda berkembang. Yang ketiga, wujud tidak bisa menjadi bagian dari yang lainnya, sebab selain wujud adalah kebatilan atau ketiadaan, atau keberadaan yang tidak asal, yang pada hakikat dirinya adalah kebatilan. Yang keempat, setiap yang mengiringi wujud dari sifat-sifat dan hukum-hukum atau berita-berita, maka semua itu tidak keluar dari zatnya. Karena di luar zat wujud adalah ketiadaan. Yang kelima, yang wujud itu dibagi menjadi dua. Yang wujud karena dirinya, yakni ada. Yang wujud karena yang lain, yakni esensi. Yang keenam, di dalam akal wujud mensifati esensi. Oleh karenanya, kita dapat memberikan atau menarik wujud dari esensi. Sedang di luar akal, maka esensilah yang mensifati wujud. Oleh karenanya, kita dapat mengabaikan esensi dan hanya memperhatikan kewujudan sesuatu. Yang ketujuh, wujud identik dengan sesuatu. Sebab yang tak ada, tak mungkin dikatakan sesuatu. Ini kayak lagu Syahrini, sesuatu. Oke, lanjut. Yang kedelapan, wujud tidak memiliki sebab untuk ada kecuali dari wujud itu sendiri. Sebab di luar wujud adalah ketiadaan atau kebatilan. Oleh karenanya, wujud lemah hanya memerlukan kepada wujud kuat. Pasal kelima, wujud adalah satu yang bertingkat. Wujud adalah satu hakikat umum bertingkat, yakni apapun yang membedakan antara satu wujud dengan wujud lain, maka hal itu tidak mungkin disebabkan oleh selain wujud itu sendiri. Sebab di luar wujud adalah kebatilan atau ketiadaan. Pasal 6, kekhususan wujud. Wujud memiliki 3 kekhususan. Yang pertama, keberadaan wujud karena dirinya sendiri. Yang kedua, wujud memiliki tingkatan yang tidak keluar dari tingkatan tersebut. Ketiga, wujud mensifati esensi yang berbeda-beda. Oleh karenanya, ia juga berbeda. Namun secara tidak langsung, akan tetapi pensifatan itu atau pensifatan yang ini yang berbeda dengan pensifatan-pensifatan lain, sebab yang lainnya akan tersifati atau ia telah memiliki keberadaan. Di sini esensi tidak bisa ada atau berwujud terlebih dahulu untuk kemudian disifati dengan wujud, tapi justru dengan wujud itulah esensi menjadi eksis atau wujud. Pasal 7. Hukum-hukum negatif tentang wujud. Pertama, tidak ada wujud selain wujud, karena selain wujud adalah ketiadaan. Yang kedua, tidak ada dua yang lain bagi wujud, sebab dualisme timbul dari keberlainan, dan keberlainan timbul dari dua eksistensi, sedang selain wujud adalah ketiadaan mutlak. Wujud bukan substansi dan aksiden, sebab keduanya itu adalah esensi. Sedang wujud bukanlah esensi, tapi bahkan yang mewujudkan esensi. Wujud bukan bagian dari yang lain, sebab selain wujud adalah ketiadaan. Pasal 8, makna kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang sebenarnya adalah kebenaran suatu predikat terhadap subjeknya, baik kebenaran itu sesuai dengan ukuran keberadaan dalam akal atau luar akal. Seperti pahaman manusia itu adalah universal atau Tuhan itu ada. Pasal 9, sesuatu sama dengan wujud. Sesuatu itu sama dengan wujud, oleh karenanya yang tak wujud bukan dan atau tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu.
Pasal 10, tiada tidak memiliki perbedaan dan sebab. Tiada tidak memiliki perbedaan karena perbedaan itu timbul dari keberadaan, sedang tiada adalah tiada, bukan ada. Pasal 11, tiada tidak memiliki berita. Tiada mutlak tidak bisa dipredikati dengan predikat apapun, sebab predikat itu timbul dari sesuatu yang akan dipredikasi tersebut. Oleh karena itu, yang bukan sesuatu tidak akan dapat dipredikati atau dikabari dengan satu apapun. Pasal 12, yang telah tiada tidak bisa diulang. Sesuatu yang telah tiada tidak bisa diadakan lagi persis 100%. Itu disebabkan karena yang pertama, kalau sesuatu yang telah tiada itu diadakan lagi secara persis, maka suatu keberadaan berada dalam dua zaman. Alasan kedua, kalau pengulangan secara persis itu dibolehkan, maka ma'ad itu maksudnya hari kiamat, itu sama dengan permulaan, dan ini adalah mustahil. Alasan yang ketiga, kalau pengulangan itu dibolehkan, maka dari awal bisa diwujudkan wujud lain yang persis. Hal ini adalah mustahil, sebab dua wujud persis 100% itu adalah mustahil. Baiklah teman-teman, itu adalah bahasan pertama, yakni wujud secara umum. Di dalamnya terdiri dari 12 pasal dan beberapa poin penting. Adapun yang membuat teman-teman bingung mengenai apa yang sudah saya bacakan, mari kita diskusi di kolom komentar. Semoga ini bermanfaat. Akhirnya saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menanti berbuka puasa.